Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfi Afandi dari cafebisnis.com. Sudah hari ke-6 ini ya. Kalau hitungannya sudah hari ke-8 karena libur 2 hari kan kemarin. Oke, di pertemuan ke-6 ini kita akan meneruskan panduan yang kemarin tentang database. Saya kemarin coba lihat lagi database-nya ya, ternyata ada beberapa kekeliruan. Nah, ini sekaligus buat panduan juga ya, bagaimana cara mengedit database kita sehingga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, kemarin kan kita sudah membuat ya ID anggota, nama, tanggal lahir dan sebagainya, kemudian email. Nah, ini kita perhatikan bahwa email menggunakan integer, padahal email itu kan isinya teks ya, atau varchar gitu. Nah, ini kita bisa ubah. Kita tinggal klik change. Kemudian ini kita ganti varchar. Nah, gitu aja. Untuk panjangnya 50 sepertinya cukup. Kemudian save 50 karakter ya, save. Nah, seperti itu, maka dia akan langsung tipenya berubah. Nah, ada lagi kesalahan yaitu untuk nulnya. Jadi di PHP 7 itu kalau kita tipenya itu bukan nul ya, artinya dia tidak boleh kosong gitu. Artinya nulnya itu nol semua, ini kan nol semua. Jadi dia harus ada isinya. Jadi ketika kita nanti ketika kita insert data kemudian kok field itu kosong, maka dia akan menolak. Jadi kita harus buat supaya walaupun isiannya kosong, dia tetap bisa terekam dengan baik. Kita hanya perlu beberapa data saja yang wajib diisi, tapi selebihnya bisa opsional, maksudnya bisa diisi bisa tidak gitu. Nah, beberapa yang perlu dibuat nul adalah ini tanggal lahir, kemudian email ini wajib ada, nama wajib ada, tanggal pendaftaran wajib, kemudian alamat, nomor HP, kota, provinsi. Nah, ini kita bisa bikin nul semua, kita centang saja, kemudian kita change. Jadi ini kalau kita mau ngedit langsung banyak ya, kita klik change. Lalu di bagian nul ini kita centang semua, kemudian kita save. Nah, sekarang field ini boleh dikosongi, jadi opsional ya. Kalau membernya mau ngisi ya tidak masalah, tapi kalau dia tidak mau ngisi maka juga tidak terjadi permasalahan ketika diinput ke database. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya bisa memasukkan data ini. Nah, yang pertama tentu kita butuh formulir ya. Jadi kita buat menu baru, misalnya menu add member gitu. Nah, ini sudah nggak nyambung sama pluginnya ya, namanya WhatsApp setting, tapi ya nggak apa-apa lah buat belajar. Oke, kita masukkan di fungsi. Di sini kita tambahkan sub menu baru, namanya adalah misalnya tambah member gitu ya. Kita ininya tetap ya setting karena kita akan merujuk ke sini. Kemudian ini menunya kita buat tambah member baru untuk judulnya. Kemudian di menunya kita munculkan tambah member, lalu perintahnya tetap manage option, lalu untuk fungsinya kita buat fungsi tambah member, ininya juga sama, URL-nya tambah member. Oke, seperti itu. Lalu kita buat fungsinya. Nah, ini fungsinya namanya tambah member, kita copy aja biar tidak usah ngetik lagi. Kita buat fungsinya, function tambah member. Nah, saya pinginnya karena ini nanti fungsinya akan kompleks ya, jadi dia akan membuat formulir sekaligus nanti memproses formulirnya. Jadi saya pikir kalau ditaruh jadi satu di sini akan membingungkan ketika kita butuh pengembangan nanti. Jadi saya akan menggunakan include sehingga prosesnya itu akan ditaruh di file yang lain. Kita masukkan include di sini. Kita buat tambah member titik PHP.
Nah, jadi nanti formulir dan prosesnya itu akan kita taruh di tambah member di .php ya. Lalu kita tinggal masukkan ke add actionnya, tambah menu sudah ya. Nah, hanya begini saja. Nah, ini karena masuk ke bagian menu ya, saya pindahkan ke atas untuk mempermudah koordinasinya. Jadi ini sudah ada atur WA. Di sini kita tambahkan untuk tambah membernya. Kita simpan. Lalu kita coba lihat di sini. Oke, sekarang menunya ada dua ya, atur WA dan tambah member. Nah, kalau ini diklik pasti akan error ya. Soalnya karena belum ada filenya. Jadi kita tambahkan dulu filenya. New file, teks dokumen, kita buat tambah member .php. Oke, di sini kita baru memasukkan fungsi dan macam-macamnya itu. Nah, kita kasih judul dulu, tambah member. Ini ya. Kemudian formulirnya, form. Lalu kita kasih judulnya nama, kita butuh baca nama, email, tanggal lahir, nomor HP, alamat, kota, provinsi. Nah, seperti ini ya. Kita butuh data-data ini, kita lihat di sini apa cocok atau tidak. Nama, tanggal lahir, email, alamat, nomor HP, kota, provinsi. Oke. Kita sudah masukkan semua, kemudian kita tinggal buat inputnya. Input tipenya teks, namanya nama, gitu aja ya. Kemudian ini ditutup. Kita lihat nama, kemudian email, tanggal lahir. Nah, sama ya semuanya. Kita ginikan aja dulu, nanti kita edit satu-satu. Ini kita buat yang simple dulu ya. Untuk formulirnya nanti kita butuh panduan sendiri untuk mempercantik formulirnya nanti. Oh, kita hampir lupa menambah pindah barisnya agar dia tidak jadi satu baris. Kemudian yang terakhir adalah tombol untuk submit di input, tipe submit. Nah, kita pakai value aja langsung, tambah member. Nah, formulirnya, actionnya kita kasih, dia akan action di file ini tetap. Metodenya pakai post. Oke. Kemudian ini kita tinggal edit aja name-nya. Ini nama sudah betul. Kemudian email kita pakai email. Tanggal lahir kita tulisannya tanggal lahir. Tanggal lahir. Nomor HP, nomor kita pakai no HP ya. Nomor HP. Kemudian alamat. Lalu kota, provinsi ya, betul. Udah ya, kita betul ya. Nomor HP, kota, provinsi, alamat. Oke. Seperti ini sudah betul. Kemudian kita simpan. Kita lihat dulu hasilnya di sini. Masuk ke WhatsApp setting, tambah member. Nah, sudah muncul ya. Nama, email, tanggal lahir, nomor HP, alamat, kota, provinsi. Nah, ini kita tinggal isi aja. Nanti kita akan membuat prosesnya. Nah, karena prosesnya belum ada, kita buat di sini. Saya pengen nanti ada keterangannya itu di bawahnya judul. Jadi kita prosesnya di sini. Kita siapkan dulu. Kemudian kita beri keterangan if set $post and $post nama tidak sama dengan, jadi maksudnya jika ada post, jadi maksudnya ada kiriman
kiriman post di sini, dan salah satu postnya itu nama, dan nama ini tidak boleh kosong. Atau kalau kita mau tambahkan lagi email juga, dan $post email, $post email juga tidak boleh kosong. Nah, jadi syaratnya ada 3 ya, harus ada postingan, kemudian postingannya itu harus mengandung nama dan namanya tidak boleh kosong, kemudian harus mengandung email dan emailnya tidak boleh kosong. Nah, maka kita tampilkan dulu aja $post. Kita tampilkan aja dulu isi dari postingannya ya. Kita simpan. Lalu di sini kita coba seperti ini. Bejo pakai tes saja. Tanggal lahir ini karena formatnya tidak ditentukan ya, jadi terserah membernya mau ditulis seperti apa. Kita buat misalnya 18/8 atau 998. Nah, misalnya gitu. Alamatnya Jalan Suri. Nah, misalnya gini. Kota Surabaya. Kemudian kita klik tambah member. Nah, dia akan menampilkan isi dari postingan yang sudah dikirimkan tadi. Ini sudah betul nama, emailnya sudah ada, tanggal lahir ada, nomor HP ada, kemudian alamat, kota, provinsi. Nah, ini baru postingan langsung ditampilkan. Nah, kita kan pengennya postingan tapi dimasukkan ke database ini, kita insert. Nah, sekarang baru dimulai pelajarannya. Jadi tadi baru pengembangan ya. Untuk bekerja dengan database, kita menggunakan variabel atau kelas yang sudah ditentukan, yaitu $WPDB. Nah, kemudian ada banyak perintah ya. Kita bisa lihat referensinya di sini di codex.wordpress.org, kelas reference WPDB ya. Ini ada banyak, mulai get results, kemudian get var, lalu get row, kemudian apa lagi, get call, lalu get result, betul. Kemudian ada lagi insert ya, $WPDB insert, lalu ada lagi replace dan macam-macam, ada update juga. Nah, cuman saya biasanya hanya mengingat beberapa saja, yaitu untuk menampilkan saya biasa pakai get result. Ini kalau menampilkan lebih dari satu baris ya. Tapi kalau hanya satu baris, misalnya kita hanya butuh data satu member saja, satu baris stabil ya. WPDB saya biasanya pakai get row. Nah, kemudian untuk insert saya lebih suka pakai WP query. Nah, ini kita bisa gunakan untuk insert, update maupun delete ya. Walaupun di WordPress ini sudah tersedia update dan macam-macamnya, cuman menurut saya kalau kita terbiasa dengan MySQL ini nanti akan sedikit membingungkan ya. Dan karena saya terbiasa dengan MySQL, jadi ya saya jarang memakai ini, jadi saya langsung pakai SQL-nya. Jadi pakai gini untuk insertnya, kemudian untuk row untuk membacanya ini. Jadi WP query ini untuk insert, untuk menambah, delete, sama update ya. Kemudian untuk membacanya kita bisa pakai get results untuk lebih dari satu baris, get row untuk satu baris, lebih dari satu baris, kemudian get row ini untuk satu baris. Nah, ada kalanya kita juga butuh mendapatkan get var ya, variabel. Jadi kita hanya butuh satu nilai saja. Misalnya kita pengen tahu nama member yang terbaru, kan cuma butuh satu isian ya, yaitu nama gitu aja kan, nama member yang terbaru. Nah, ini satu nilai atau variabel. Nah, jadi seperti itu. Kalau banyak pakai get results, kalau agak sedikit satu baris saja pakai get row, kalau cuman satu variabel pakai get var. Nah, sisanya pakai get query. Nah, kalau pakai gini kan
lebih mudah ya, karena ini nanti query-nya ya terserah nanti kita pasang di query-nya, di MySQL-nya gitu. Sehingga nanti kita belajarnya juga kita tinggal belajar MySQL. Nah, nanti kita pakai perintah-perintahnya MySQL, tinggal dimasukkan ke sini. Kalau kita pakai WordPress, jadi misalnya kita pelajari satu persatu untuk insert sendiri, itu sendiri. Nah, itu nanti akan pertama memusingkan gitu. Kemudian kita harus belajar 2 kali gitu kan. Nah, oke, segitu. Nah, sekarang kita akan mulai memasukkan, kita ini simpan dulu ya hasilnya ini. Nanti kita tampilkan di berikutnya. Kita simpan di sini dulu. Oke, untuk memasukkan kita pakai query. Kemudian query-nya apa? Nah, kita akan insert data ini ke tabel yang sudah kita buat. Di sini tabelnya namanya anggota. Kita masukkan insert into anggota. Jadi kalau sudah ngerti MySQL, ya tinggal masukkan aja perintah MySQL-nya. Insert into anggota. Kemudian kita, kalau saya biasanya akan tentukan dulu field-fieldnya yang akan dimasukkan apa aja. Gunanya apa? Ketika kita akan mengubah database, kita tidak perlu mengubah semua sistemnya gitu kan. Misalnya di sini nanti setelah ini jadi ya, ini setelah codingnya jadi, kemudian tiba-tiba ada kita butuh data baru di sini. Nah, kalau Anda buat tanpa menentukan field, itu nanti Anda harus merubah semua script yang menggunakan database itu, menggunakan tabel itu. Tapi kalau kita tentukan di awal, maka lebih ketika ada penambahan tidak terlalu error gitu. Oke, kita masukkan dulu field-fieldnya. Kita butuh nama, email, kemudian tanggal lahir, lalu nomor HP, kemudian alamat, kota, provinsi. Ya, sudah ya. Gini. Nah, kemudian untuk ID WP-nya kita juga butuh ID WP. Jadi karena di sini tadi ID WP-nya tidak boleh kosong ya. Nah, sebenarnya ini masukkannya nanti, tapi untuk saat ini kita tentukan dulu aja. Seperti ini. Nah, kalau sudah baru kita masukkan value-nya. Value. Nah, kemudian kita tinggal masukkan pos-posnya ini. Itu kita buat gini dulu. Nah, ini karena string ya. Kalau string itu harus ada tanda kutipnya. Di aslinya kan seperti ini. Seperti ini kan. Untuk nama, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Value-nya juga harus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian baru kita tutup. Nah, seperti ini. Ini formatnya seperti ini ya. Kemudian ID WP ini kita tentukan di awal aja. Misalnya 1 gitu ya. Nanti ketika kita belajar tentang integrasi dengan user WordPress akan kita update gitu. Jadi untuk sementara kita pakai angka 1. Kemudian untuk nama ini karena kita pakai variabel $post nama ya. Kita tutup dulu tanda petiknya. Kita tutup, kita kasih tanda titik. Nah, seperti ini. Jadi dia harus disendirikan. Baru kita masukkan $post namanya. Jadi nanti ada tanda petik, kemudian titik ya. Nah, seperti ini, formatnya seperti ini. Dan nama ini kita masukkan sini. Ini apa? Email. Kemudian tanggal lahir. Lalu masukkan dulu semuanya. Tanggal lahir, kemudian nomor HP, alamat, kemudian kota,
lalu provinsi. Oke, seperti ini ya. Kita lihat lagi value. Nah, postnya nama, email, tanggal lahir, nomor HP. Nah, seperti ini. Semuanya sudah masuk ya. Baru ditutup kurung lagi. Nah, seperti itu caranya. Kemudian kita tinggal masukkan ke sini. Echo tambah member berhasil. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita simpan. Nah, kita coba lihat lagi di sini. Oke ya, ini kita langsung refresh saja karena ini sudah ada isinya ya. Kita refresh. Oh, ternyata dia tidak mau prosesnya. Kita isi lagi aja. Tes, tanggal lahirnya, alamat. Kemudian kita tambah member. Oh. Nah, ternyata ada error ya. Ada errornya ini karena ada yang masih 0. Jadi kita tadi lihat ada tanggal pendaftaran ya, kita lupa masukkan. Jadi kita masukkan juga di sini tanggal pendaftaran. Tanggal pendaftaran. Nah, karena tanggal pendaftaran di setelah ID WP ya. Kita masukkan saja kita buat gini. Untuk tanggal pendaftaran kita buat now. Nah, jadi untuk hari ini itu ya, sesuai waktu server. Kemudian kita tes lagi. Oke, mari sekarang kita coba. Kita masukkan membernya, member, email, kemudian tanggal lahir dan alamat ya. Kemudian klik tambah member. Nah, dia muncul seperti ini, fatal error ya, unclosed error, call to a member function query. Jadi dia masih tidak tahu query ini punya siapa gitu loh. Karena $WPDB yang kita masukkan di sini ya, dia nggak ngerti loh. Kok bisa nggak ngerti? Nah, jawabannya kita kembalikan ke fungsi lagi. Nah, di sini $WPDB itu kan variabel ya. Nah, variabel itu kalau dia tidak bisa masuk ke dalam fungsi secara otomatis, jadi kita harus tentukan dulu di dalam fungsi itu. Misalnya kita ketik di sini global $WPDB. Nah, dari sini baru kita bisa menggunakan fungsi $WPDB ini ya. Kita simpan dulu. Kemudian di sini sudah betul. Nah, sekarang mari kita coba lagi. Jadi jangan sampai lupa memasukkan globalnya ya. Kemudian tambah member. Nah, tambah member berhasil, baru bisa ya. Jadi kelasnya itu kan kalau WordPress itu pakai object oriented ya. Jadi itu tadi kelasnya untuk WPDB itu harus dimasukkan dulu ke dalam fungsi. Nah, kemudian kita coba lihat browse. Nah, sudah masuk ya datanya ya. Oh, tapi tanggal lahirnya, nah tanggal lahirnya ini kan salah tadi. Karena kita tidak menentukan formatnya ya. Ya, kita tadi kan masukkannya apa tadi? Nah, seperti ini ya. Padahal format yang betul adalah tahun dulu, kemudian bulan, baru tanggal. Nah, jadi seperti itu, maka dia akan ditolak dan menghasilkan nilai 0. Nah, itulah sebabnya kita perlu nanti formulir itu harus di filter lagi. Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana cara filternya. Kalau sekarang ini kan dia tidak difilter ya, pokoknya inputnya langsung dimasukkan gitu aja. Jadi idealnya sebuah plugin itu kita harus memfilter dulu. Jadi nggak boleh kayak gini nih langsung masuk gitu. Nah, kita perlu memfilter isiannya sebelum diproses. Nah, bagaimana cara memfilternya dan bagaimana cara memprosesnya, terutama kalau misalnya formatnya salah kayak tadi tanggal lahir itu. Nah, itu nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan dulu sampai sekarang, sampai segini.
Silakan dipraktekkan. Insya Allah besok kita ketemu lagi untuk penjelasan lebih detail lagi tentang bagaimana mengelola sebuah database. Sekian dari saya, Lutfi Afandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.